Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran langkah-langkah pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi saya sarankan kepada kalian yang belum menontonnya, silakan lihat terlebih dahulu. Karena di sana dijelaskan mengenai rancangan aplikasi, fitur-fitur yang harus ada, dan juga rancangan database-nya. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas struktur folder dan juga struktur URL yang merupakan dasar dari aplikasi yang sedang kita bangun. Oke, langsung saja. Yang pertama, struktur folder. Di sini saya akan menggunakan konsep MVC atau model view controller. Ini adalah pola desain yang digunakan untuk memisahkan data, tampilan, dan logika. Model merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika bisnis. Ini biasanya berhubungan dengan database ataupun sumber data lainnya. Nah, dan biasanya fungsi model ini berguna ketika kita contohnya ingin mengambil, menyimpan, mengupdate, ataupun menghapus data. Nah, sekarang view. View ini merupakan komponen yang mengatur tampilan dan bagaimana data ditampilkan kepada user. Ini maksudnya user interface ya, di mana view ini akan menampilkan data ke user dengan cara yang mudah dimengerti dan tentunya menarik. Nah, yang terakhir, controller. Ini merupakan komponen yang bertindak sebagai perantara antara model dan view. Controller akan menerima request dari user, terus memprosesnya, dan mengarahkannya ke model atau view yang sesuai. Jadi, tugas utama dari si controller ini adalah mengelola aliran aplikasi, memproses input user, dan memutuskan tampilan mana yang harus ditampilkan kepada user. Jadi, cara kerjanya seperti ini. Pertama, user membuat request ke aplikasi web. Ini biasanya melalui URL. Kemudian, controller mengambil request tersebut dan menentukan tindakan apa yang harus diambil. Jika requestnya membutuhkan data, di sini controller akan berinteraksi dengan model untuk mengakses atau memodifikasi data yang dibutuhkan. Kemudian, model akan memproses data sesuai dengan instruksi dari controller. Setelah data siap, langkah selanjutnya, controller mengirimkannya ke view. Lalu, view menggunakan data tersebut untuk menghasilkan tampilan yang sesuai, seperti halaman web HTML. Nah, terakhir, tampilan dikirimkan kembali ke user sebagai respons. Jadi nantinya struktur folder utama untuk membuat semua fitur yang dibutuhkan yaitu model, view, dan controller. Nah, harapan saya, setelah kalian memahami konsep MVC ini, kedepannya jika ingin mempelajari beberapa framework PHP seperti Laravel, Symfony, atau CodeIgniter, setidaknya kalian sudah memahami konsep tersebut. Hal ini tentunya akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih cepat. Mengingat bahwa framework tersebut juga mengadopsi konsep MVC ini. Oke, selanjutnya struktur URL. Biasanya kita menulis URL dengan banyak parameter itu seperti ini atau seperti ini. Memang tidak ada yang salah dengan cara penulisan URL seperti itu, tetapi hal ini dapat membuat URL terlihat rumit dan sulit dibaca, apalagi oleh kita sebagai manusia. Nanti kita akan membuat URL-nya menjadi lebih terstruktur dan tentunya lebih mudah dibaca dengan menggunakan file htaccess dan modul mode rewrite di server web Apache. Nanti URL-nya akan jadi seperti ini dan seperti ini. Nah, dalam konteks ini, nantinya siswa akan berperan sebagai controller, 12 sebagai parameter, dan edit sebagai metode. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Selanjutnya, kita buat folder baru untuk menyimpan file aplikasi kita di folder htdocs. Saya close dulu ini. Di sini saya akan kasih nama foldernya ukk_spp. Nah, nama folder ini tentunya bersifat opsional ya,
kalian boleh kasih nama foldernya sesuai dengan keinginan. Oh iya, mumpung ingat, di video sebelumnya saya ada sedikit kesalahan pada penulisan nama properti di dalam tabel pembayaran. Kita perbaiki dulu ya. Buka aplikasi SAM, kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Sekarang klik tombol admin di bagian MySQL. Kita akan diarahkan ke alamat localhost PHP MyAdmin nih. Nah, kalau sudah masuk ke dashboard PHP MyAdmin, klik di nama database yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Nah, yang ini ya, ukk_spp. Selanjutnya, kita pilih tabel pembayaran. Nah, yang salahnya ini ya, jumlah bayar U-nya ada 2. Sekarang kita masuk ke struktur. Dan di properti jumlah bayar, kita klik menu ubah. Hapus U-nya 1, enter, selesai. Oke, sekarang kita kembali lagi ke folder yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita buka di text editor. Silakan pakai text editor apa saja, bebas ya. Di sini saya akan menggunakan Sublime Text. Nah, pertama kita buat dulu folder app. Nah, nantinya semua fitur yang harus ada pada aplikasi kita akan disimpan pada folder ini dan akan kita pisahkan ke dalam 3 bagian. Di antaranya views, models, dan controllers. Selanjutnya buat lagi folder namanya core. Folder ini nantinya akan menampung semua kelas yang menjadi fondasi dari aplikasi yang akan kita bangun. Untuk sementara dikosongkan saja. Nah, yang terakhir, buat satu lagi folder namanya public. Nah, di dalam folder public ini, kita akan simpan semua file yang bisa diakses melalui URL. Contohnya, gambar, terus file CSS, file JavaScript, dan file index.php. Sekarang kita buat dulu satu file index.php di dalam folder public. Untuk sementara isinya kita kosongkan saja. Oke, selanjutnya kita buat lagi satu file di luar ketiga folder ini ya. Namanya .ht_access. Nah, dalam file ini nantinya kita akan menuliskan beberapa rules atau aturan untuk membuat URL aplikasi kita menjadi terstruktur dan lebih mudah dibaca. Oke, pertama kita periksa terlebih dahulu apakah modul rewrite tersedia di server web Apache kita. Nah, ini artinya jika modul rewrite tidak tersedia, maka seluruh blok konfigurasi di antara tag ini akan diabaikan. Oke, selanjutnya kita aktifkan modul rewrite. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk menggunakan aturan rewrite. Lanjut, sekarang ketikkan ini. Nah, aturan ini mencocokkan URL yang dimulai dengan kata public. Dan kemudian menggunakan simbol min untuk menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang akan dilakukan pada URL tersebut. Nah, dan opsi L menunjukkan bahwa jika aturan ini cocok, proses rewriting akan dihentikan dan aturan berikutnya akan diabaikan. Ini berarti jika ada permintaan URL yang dimulai dengan kata public, contohnya localhost ukk_spp terus public, maka URL tersebut tidak akan diubah dan proses rewriting selesai. Oke, selanjutnya kita tulis aturan rewrite yang kedua.
Nah, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah file yang diminta oleh URL pada variabel 1 ada di dalam directory public. Kalau ada, lakukan rewrite. Nah, selanjutnya kita buat aturan rewrite-nya. Nah, ini artinya jika kondisi terpenuhi atau file ditemukan, maka aturan ini akan mengarahkan request file tersebut di dalam directory public. Nah, dan opsi L di sini menunjukkan bahwa proses rewriting selesai jika aturan ini cocok. Oke, lanjut. Sekarang kita buat aturan rewrite yang terakhir. Nah, aturan ini mengambil semua request yang diabaikan oleh aturan sebelumnya. Aturan 1 dan aturan kedua tadi. Ini mengambil seluruh URL. Ini maksudnya semua karakter setelah nama folder utama kita ya, yaitu ukk_spp, dan memasukkannya sebagai parameter page ke dalam file index di dalam directory public. Nah, dan opsi L di sini mengindikasikan bahwa proses rewrite selesai setelah aturan ini, dan juga mempertahankan query string yang ada jika ada ya di URL yang dihasilkan dengan flag JSA. Oke, contohnya kalau misalkan ada request ke URL seperti ini, localhost ukk_spp terus siswa, maaf. Nah, maka aturan pertama tidak cocok karena URL tidak dimulai dengan public. Dan aturan kedua juga tidak cocok jika tidak ada file yang sesuai di dalam directory public. Maka dari itu, request diteruskan ke aturan ketiga. Aturan ketiga akan mengubah URL menjadi localhost, masuk ke directory public, terus index.php, page, siswa. Nah, file index.php yang ada di folder public kemudian akan dijalankan dengan parameter page yang sesuai. Dalam contoh ini, siswa. Nah, jadi nanti kita bisa ambil value dari parameter page ini menggunakan variabel superglobal get. Sekarang kita coba dulu aturan rewrite ini apakah sudah benar. Sekarang buka folder index.php. Terus kita coba debug ya. Pakai print R. Kemudian kita buka web browser. Di address bar kita tuliskan URL localhost ukk_spp, terus di akhirnya kita masukkan siswa. Nah, maka yang akan ditampilkan adalah siswa. Ini sesuai dengan yang kita masukkan di URL ya. Sekarang kita coba contohnya jadi petugas. Nah, sama ya. Sekarang kita coba arahkan ke folder public. Nah, katanya undefined array key page. Karena saat ini kita sedang mengakses ke directory public, dan tentunya file pertama yang akan dipanggil itu adalah index.php. Sekarang kita coba buat satu file di folder public. Buka dulu text editornya. Nanti kita akan hapus lagi ya. Contohnya style.css. Untuk isinya bebas. Di sini saya akan ketik seperti ini. Sekarang kita buka lagi web browsernya, dan di URL kita tambahkan style.css. Kita perbesar dulu ya. Maka sekarang yang akan ditampilkan adalah isi dari file style.css. Ini masuknya ke aturan kedua pada file htaccess ya. Nah, yang ini karena ada file yang sesuai pada directory public, yaitu style.css. Jadi intinya
Karakter apapun yang diketikkan pada URL tanpa karakter publik ya, akan ditulis ulang dan diarahkan ke halaman index.php yang ada di folder publik, termasuk folder app dan core, karena kedua folder ini tidak boleh diakses melalui URL. Sekarang kita akan mengatur URL dan memisahkannya menjadi beberapa bagian, diantaranya controller, method, dan parameter. Kita buat satu file baru di folder core. Kita kasih nama url.php. U-nya besar ya. Kemudian kita buat kelas. Nama kelasnya disamakan dengan nama file ya. Terus buat satu metode namanya run. Untuk sementara kita return tulisan berikut ya. Ini adalah metode run di dalam kelas URL. Oke, sekarang kita masuk ke file index.php. Kita akan coba instansiasi kelas URL dan memanggil metode run yang baru saja kita buat ya. Pertama, kita include dulu kelas URL-nya. Include core. Kemudian buat variabel URL yang nilainya instansiasi dari kelas URL. Nah, sekarang debugnya kita ganti. Panggil objek URL dan metode run. Oke, sekarang kita coba buka di web browser dan arahkan ke index kayak gini ya. Kita hapus URL-nya. Nah, maka sekarang tampilnya kayak gini nih. Ini adalah metode run di dalam kelas URL. Ini sesuai yang kita tuliskan tadi ya. Oke, balik lagi ke text editor. Sekarang buka lagi file url.php. Kita hapus dulu isi metode run-nya yang ini ya, return-nya. Oke, jadi begini. Jadi nanti ketika ada request dari user ke URL, contoh URL-nya localhost ukk_spp siswa 12 terus edit. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini berarti siswa adalah controller, 12 parameter, dan edit sebagai metodenya. Nah, controller ini sebenarnya adalah kelas yang nantinya akan kita buat di folder controllers yang berada di folder app. Oke, sekarang kita buat dulu folder controllers di dalam folder app. Kemudian buat satu file namanya siswa controller. Nama kelasnya disamakan dengan nama filenya ya. Terus buat satu metode namanya edit dan parameternya ID. Kita isi returnnya seperti ini. Ini adalah metode edit di dalam kelas siswa controller dengan parameter digabung dengan ID. Kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke file url.php. Nah, sekarang kita masukkan ketiga komponen ini, siswa, 12, dan edit, ke dalam propertinya masing-masing. Pertama, kita buat properti controller. Kita isi nilainya siswa controller, terus kemudian method. Kita isi nilainya index. Edit ya. Dan terakhir parameter. Dan kita isi 12. Ini kita cocokkan dengan yang di URL ya. Jadi nanti kalau misalkan di URL-nya siswa, maka yang akan dipanggil adalah file siswa controller ini nih. Itu ya. Oke, lanjut. Kita buat instansiasi ke kelas siswa controller. Kita include dulu ya. Oke, karena kita saat ini sebenarnya sedang ada di file index yang ada di folder public. Jadi kita keluar dulu titik 2, terus masuk ke folder app, masuk ke folder controllers, terus digabung dengan controller.
gabung lagi dengan titik PHP. Nah, sekarang kita timpa properti controller di atas dengan instansiasi dari kelas siswa controller. Kita ambil dari properti di atas juga ya. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan kayak gini kan. Properti controller diisi dengan new siswa controller. Karena isi dari properti controller ini adalah siswa controller. Sama aja ya. Nah, sekarang kita sudah punya objeknya, properti controller ini ya. Selanjutnya kita return dengan memanggil metode edit dan parameter 12 ya. Jadi kita tulis return controller, terus panggil nama metodenya edit, dan kita kirim parameternya 12. Oke, kalau sudah, klik simpan, dan sekarang kita coba jalankan di browser. Katanya ini adalah metode edit di dalam kelas siswa controller dengan parameter 12. Nah, dan 12 ini kita ambil dari sini nih, dari parameternya ya. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke text editor. Karena di atas kita sudah punya property method yang value-nya edit dan properti parameter yang value-nya 12, kita bisa ganti tulisan edit di sini dengan property method, dan 12 kita ganti jadi parameter. Oke, sekarang kita coba buka lagi di web browser. Nah, ini sama ya. Jadi intinya, apapun yang user tuliskan di URL, pertama kali yang akan dituju itu adalah controller. Dan nanti controller akan merespon dengan hanya memanggil view atau memanggil model dan view secara bersamaan tergantung dari requestnya. Oke, kita kembali dulu ke text editor. Sekarang di URL, kalau misalkan parameter dan metodenya dihapus, jadi seperti ini, kita sisakan siswa saja. Ini artinya kita akan memanggil metode defaultnya, yaitu index. Yang edit ini kita sekarang jadi ganti nih statusnya jadi index. Dan parameternya jadi 0. Sekarang kita coba jalankan di web browser. Nah, katanya ini nih, call to undefined method index di dalam siswa controller katanya. Nah, ini karena kita belum membuat metode index ya. Kita akan buat dulu metode indexnya, masuk ke file siswa controller, dan buat satu metode lagi namanya index ya. Kita tidak perlu buat parameter ya, karena metode index ini hanya merespon request yang tidak mengirim parameter. Terus kita return seperti ini. Ini adalah metode index di dalam kelas siswa controller tanpa parameter. Oke, kalau sudah simpan, terus kita buka lagi di web browser, refresh. Nah, sudah ya. Nah, benar nih. Buka lagi text editornya, terus masuk ke file url.php. Nah, sekarang di URL kalau misalkan saya hapus siswa, jadi saya kosongkan seperti ini, maka nanti yang akan dipanggil adalah controller defaultnya. Nanti kita akan buat controller defaultnya home controller dan metodenya index. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ambil data dari URL, kemudian memisahkannya menjadi 3 bagian, yaitu controller, metode, dan parameter. Sekarang buat metode baru, namanya getURL. Terus buat properti yang value-nya kita isi dengan variabel superglobal get yang indeksnya page. Kita coba dulu return properti URL-nya, lalu buka file index.php, ganti metode run jadi getURL. Simpan. Sekarang kita coba jalankan di web browser. Refresh. Nah, ternyata tidak menampilkan apa-apa ya, karena kita belum mengisikan apapun di URL-nya. Sekarang kita coba isi dulu, contohnya siswa. Nah, maka di sini akan menampilkan karakter sesuai dengan apa yang kita tulis di URL. Kalau kita hapus lagi siswanya,
sekarang kembali tidak menampilkan apa-apa. Oke, buka lagi teks editornya, buka file url.php. Nah, agar nanti mengelola URL-nya mudah, jadi apapun yang ditulis pada URL, sekarang kita ubah dulu menjadi array. Kita bisa menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP, yaitu explode. Jadi sekarang kita ubah isi dari properti URL. Kita cut dulu variabel superglobal get-nya dan masukkan explode. Parameter wajib dari fungsi ini ada dua ya. Yang pertama delimiter. Nah, delimiter ini adalah karakter atau rangkaian karakter yang digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam string. Jadi kita isi delimiternya garis miring, dan parameter kedua isinya adalah string yang akan kita recah menjadi array. Kita isi dengan variabel superglobal get yang indeksnya page. Simpan. Sekarang kita coba jalankan lagi di web browser. Bisa kita lihat, di sini yang dikembalikan adalah array dengan indeks 0 yang tidak ada isinya. Ini karena kita tidak memasukkan karakter apapun ke URL. Sekarang kita coba isi dengan siswa. Nah, sekarang indeks 0-nya berisi siswa. Kita akan perbaiki ya. Jika indeks ke 0-nya kosong, nanti kita akan isi dengan home. Buka lagi teks editornya. Sekarang kita buat properti URL baru dan isinya kita tulis empty URL yang indeksnya ke 0. Ini artinya jika indeks ke 0 dari properti URL tidak ada isinya, kita isi dengan array home. Tapi kalau ada, kita isi dengan properti URL di atas. Kalau kalian ingat, ini namanya operator ternary ya. Kalau lupa, buka lagi buku catatan kelas 11, kalau tidak salah di semester 2. Sekarang kita coba jalankan lagi di web browser. Nah, ternyata value yang dikembalikan adalah siswa. Karena di URL-nya tadi kita isi siswa ya. Sekarang kita coba hapus karakter siswanya dari URL. Nah, sekarang jika URL-nya kosong, akan diisi dengan array home. Sip, sekarang sudah lebih baik ya. Tapi kita akan perbaiki dulu ya sedikit lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita tulis URL-nya jadi seperti ini contohnya. Siswa 12 edit, terus di akhirnya kita kasih garis miring lagi kayak gini nih, enter. Nah, bisa kita lihat di sini indeksnya jadi ada 4, padahal yang kita tulis di URL itu cuma 3 kan. Nah, ini gara-gara kita menambahkan garis miring di akhir URL-nya. Jadi setelah garis miring dianggapnya masih ada karakter, yaitu spasi. Kita akan hilangkan garis miring di akhir URL-nya kalau ada user yang tidak sengaja menambahkan garis miring tersebut ya. Kita buka lagi teks editor. Untuk menangani masalah tadi, kita akan menggunakan salah satu fungsi bawaan PHP yang digunakan untuk menghapus karakter tambahan di akhir string. Nama fungsinya rtrim. Oke, sekarang kita hapus dulu variabel superglobal get-nya yang ada di properti URL pertama ya, yang ini nih. Kita cut aja, ganti dengan rtrim. Fungsi ini parameter wajibnya ada 2 sama ya. Yang pertama kumpulan karakter yang akan kita hapus. Di sini kita isi dengan variabel superglobal. Kita paste aja yang tadi ya. Terus yang kedua karakter yang ingin kita hapus. Di sini kita isi garis miring. Kalau sudah, silahkan simpan. Terus kita coba jalankan dulu di web browser. Nah, sekarang indeksnya ada 3. Dan tentunya sesuai dengan yang kita isikan di URL. Sip. Ini artinya sudah berhasil. Oke, buka lagi teks editornya. Nah, kita sudah berhasil memasukkan karakter apapun dari URL menjadi array. Sekarang, kita akan memisahkan elemen array tersebut menjadi 3 bagian ya, yaitu controller, method, dan parameter. Oke, pertama kita buat dulu method untuk menangani controller. Namanya get controller. Terus kita buat properti namanya controller.
isi value-nya method get URL. Kita coba dulu return property controller. Kalau sudah, sekarang kita buka file index.php. Kita ganti pemanggilan metodenya jadi get controller ya. Sekarang coba jalankan di web browser. Enter. Nah, hasilnya sama kayak tadi ketika kita memanggil metode getURL. Ini karena kita belum melakukan modifikasi apapun ya. Oke, buka lagi text editornya. Kita buka file url.php. Nah, metode controller ini isinya cukup simpel ya. Kita hanya akan mengambil elemen pertama dari URL. Jadi sekarang pada bagian return, kita tinggal tambahkan index 0. Sekarang kita coba jalankan dulu di web browser. Refresh. Nah, sekarang yang dikembalikan hanya karakter siswa saja. Coba kita hapus semua isi URL-nya ya. Dan sekarang yang dikembalikan home. Oke, buka lagi text editornya. Sekarang kita akan ubah dulu karakter pertamanya menjadi kapital ya. Kita bisa menggunakan fungsi bawaan PHP yang namanya UCFirst. Kita masukkan property controller ini ke fungsi UCFirst dan gabung dengan string controller. C-nya kapital ya. Kita coba lagi jalankan di web browser. Refresh. Nah, sekarang yang dikembalikan adalah home controller. Kalau kita tambahkan siswa di URL-nya, sekarang jadi siswa controller. Sip. Buka lagi text editornya. Selanjutnya kita akan buat lagi metode baru untuk menangani metode yang dikirim dari URL. Namanya get method. Nah, di URL, posisi metode ini bisa dibilang tidak tetap ya. Kadang ada di indeks ke-1 atau ke-2. Jadi kita harus hati-hati nih. Kalau URL-nya seperti ini, contoh localhost ukk_spp terus siswa 12 edit. Di sini edit sebagai metodenya. Berarti posisi metode sekarang ada di indeks kedua. Tapi kalau misalkan saya hapus 12 dan edit, terus saya ganti jadi create, berarti sekarang metodenya ada di indeks ke-1. Sekarang kalau misalkan saya hapus karakter create, maka metode akan diisi dengan defaultnya, yaitu index. Ini juga berlaku ketika kita hapus juga karakter siswa di URL ya, seperti ini. Karena jika URL dikosongkan, sebenarnya ada controller default yang terpanggil, yaitu home controller. Oke, sekarang buat properti method. Value-nya isi dari method get URL. Nah, di sini kita akan buat kondisi jika jumlah elemen dari properti method sama dengan 3, kita timpa properti method tersebut dengan elemen metode kedua. Untuk mengetahui jumlah elemen dari suatu array, kita bisa menggunakan fungsi count. Kita bisa tulis seperti ini. Jadi ini artinya jika jumlah elemen dari properti method sama dengan 3, kita timpa properti method dengan indeks ke-2. Nah, sekarang buat lagi satu kondisi. Tapi kalau misalkan jumlah elemen metodenya sama dengan 2, kita timpa properti method dengan indeks ke-1. Tapi jika jumlah elemennya 1 atau lebih dari 3, kita timpa properti elemen dengan karakter indeks.
Terus kita return properti metodenya, buka file index.php, ganti metodenya jadi get method. Kemudian kita coba jalankan lagi di web browser. Nah, sekarang yang dikembalikan index. Ini karena jumlah elemen di URL-nya cuma 1. Sekarang kalau saya tambahkan create, maka akan ditampilkan create. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti create menjadi 12, terus ditambah edit, maka sekarang metodenya edit. Terus kita sekarang coba deh hapus semua URL-nya nih. Maka sekarang yang terpanggil metode index. Ini berarti metode index dari controller home. Sip, sudah bagus ya. Buka lagi teks editornya. Terus buka file url.php. Sekarang kita buat lagi satu metode untuk menangani parameter. Namanya getParameter. Return dari metode ini sangat simpel ya, karena kita hanya akan mengambil nilai dari parameter jika jumlah elemen pada URL bernilai 3 saja. Sekarang buat properti namanya parameter, value-nya method getURL, kemudian kita return dengan kondisi jika jumlah elemen pada properti parameter sama dengan 3, kita isi dengan parameter indeks ke 1. Kalau salah, kita isi dengan 0. Kalau sudah, silakan disimpan dulu. Buka file index.php. Kita ganti sekarang jadi getParameter. Simpan. Sekarang kita coba jalankan di web browser. Refresh. Ini tidak menampilkan apa-apa ya, karena jumlah elemennya bukan 3. Sekarang coba di URL-nya tambahkan siswa 12 edit. Nah, sekarang yang dikembalikan 12 nih. Ini sudah benar ya. Buka lagi teks editornya. Sekarang kita sudah berhasil memisahkan URL ke dalam beberapa bagian, mulai dari controller, method, dan parameter. Sekarang tinggal kita susun semuanya pada method run. Oke, kita buka dulu file URL-nya, kemudian buka method run. Sekarang kita ganti value property controller jadi method get controller. Terus metode juga sama ya, kita isinya dari get method, parameter dari get parameter. Terus kita buka lagi file index.php, ganti pemanggilan metodenya jadi run lagi ya. Sekarang coba kita buka di web browser, terus refresh. Nah, ini return method index dari siswa controller. Sekarang coba kosongkan URL-nya. Nah, ini error ya. Katanya gagal membuka file home controller. Karena kita memang belum membuatnya kan. Oke, sekarang kita akan buat dulu. Buka lagi teks editornya. Buat satu file baru di dalam folder controllers. Namanya home controller.php. Kelasnya disamakan ya dengan nama filenya. Terus buat metode namanya index. Untuk sementara kita return dengan pesan ini metode index di dalam home controller. Simpan. Sekarang kita coba jalankan lagi di web browser. Refresh. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti sudah berhasil. Buka lagi teks editornya. Buka file url.php.
kita akan perbaiki sedikit metode run. Kita lihat pada bagian return, bagian ini nih. Sebenarnya dengan seperti ini, kita sudah bisa memanggil controller, metode, maupun parameter sesuai dengan yang kita letakkan di URL. Tapi agar lebih rapi, kita akan menggunakan fungsi bawaan PHP yang kurang lebih sebetulnya cara kerjanya seperti yang sudah kita tulis ini. Nah, nama fungsinya call user funcs. Nah, dengan fungsi ini, kita bisa memanggil fungsi atau metode secara dinamis, berdasarkan string yang diberikan. Dengan kata lain, kita dapat mengatur pemanggilan fungsi pada saat runtime berdasarkan kondisi atau input yang berubah. Sekarang kita hapus dulu semua bagian pada return-nya. Ganti dengan fungsi call user function. Parameter pertama kita isi dengan array ya. Indeks ke 0, masukkan controller. Indeks ke satunya dimasukkan metode. Dan di parameter kedua kita isi dengan parameter. Sudah. Cuma gini aja ya. Simpan. Terus kita coba buka di web browser. Refresh. Dan hasilnya sama dengan sebelumnya. Coba kita ketikkan siswa ya di URL-nya. Nah, sama juga kan? Tapi sekarang sintak kita jadi lebih rapi dari sebelumnya. Kita sudah berhasil menghandle request dari URL dengan meresponnya menggunakan controller yang sesuai. Seperti yang kita lihat, di sini kita hanya memberikan respon berupa pesan saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan view. Nah, jadi nanti controller akan memberikan respon berupa view yang sesuai dengan request. Oke, buka lagi text editornya. Sekarang buat satu file lagi di dalam folder core. Namanya controller. Nah, file controller ini akan menjadi kelas induk dari semua controller yang ada di folder controllers. Nama kelasnya kita samakan dengan nama filenya ya. Selanjutnya buat metode namanya view. Dan parameternya ada dua. Yang pertama pet dan yang kedua data. Kita isi array kosong ya. Nah, parameter pet ini nantinya akan menentukan view mana yang diminta oleh controller. Kemudian, view akan meresponnya dengan mengirimkan halaman HTML. Sedangkan parameter data nantinya akan berisi kumpulan data untuk dikirim ke view, tapi data ini bersifat opsional tergantung dari request. Jadi pada beberapa request bisa saja data ini tidak ada isinya. Returnnya sementara kita isi begini. Ini adalah metode view berada di pet. Kita gabung dengan pet, gabung lagi dengan dan mengirim data digabung dengan data. Sekarang buka file siswa controller. Kita akan extend ke kelas controller yang baru saja kita buat ya. Dengan melakukan extend seperti ini, kita bisa menggunakan semua metode ataupun properti public yang ada di kelas controller. Selanjutnya kita kosongkan dulu semua isi di metode index. Sekarang kita return metode view dari kelas controller. Parameter pertama kita isi pet ya. Di sini saya akan mengisi siswa garis miring home. Ini artinya kita memanggil file home yang berada di folder siswa dan di dalam folder views yang nantinya akan kita buat di folder app. Nah, parameter kedua
kita isi array ya. Contohnya data, terus value-nya ini data. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Kemudian kita coba jalankan di web browser. Nah, ternyata ada error ya. Katanya kelas controller tidak ditemukan. Oke, kita buka dulu file index.php. Di sini kita belum melakukan include ya. Include controller. Oke, simpan. Buka lagi web browsernya. Refresh. Nah, sekarang katanya begini nih. Array to string conversion. Sekarang kita buka file controller. Nah, masalahnya di sini ya. Karena tadi saya ngirim datanya berupa array, value-nya ini data-data yang disimpan di array data. Jadi di sini kita harusnya panggil kayak gini. Data. Sip, buka lagi web browsernya. Refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Ini sesuai dengan yang kita ketikkan tadi di kelas controller pada folder core. Oke, sekarang kita buka lagi text editornya. Sekarang kita buat satu folder baru di dalam folder app. Namanya views. Terus di dalam folder ini kita buat lagi satu folder namanya siswa. Dan di folder siswa ini kita buat satu file namanya home.php. Untuk isinya kita buat tag HTML lengkap ya. Terus buat tag H1 kita tuliskan ini halaman PHP echo. Kita panggil pet. Terus dengan data PHP echo data. Sekarang buka file controller. Kemudian kita ubah returnnya dengan memanggil file sesuai dengan isi dari parameter pet. Kita hapus dulu. Include. Masuk ke folder app. Terus views digabung dengan pet. Sekarang buka file siswa controller. Kita hapus keyword returnnya ya. Dan terakhir buka file index.php. Sekarang kita hapus debug clean air-nya. Ganti jadi seperti ini. Kalau sudah, silakan disimpan. Sekarang buka lagi web browsernya, terus refresh. Nah, ternyata error ya. Kira-kira kenapa nih? Warning include file open. Oh, ini nih. Di kelas controller kita tadi lupa tidak menambahkan ekstensi .php-nya ya. Sekarang kita buka dulu text editornya, terus masuk ke kelas controller. Nah, ini nih. Nah, harusnya kita gabung lagi dengan ekstensi PHP ini, simpan, buka lagi web browsernya, terus refresh. Nah, sudah benar ya. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Sekarang responnya berupa halaman HTML. Oke, buka lagi text editornya, buka file home.php di dalam folder siswa. Kita akan sisakan tulisan ini saja ya. Ini halaman PHP pet. Nah, sisanya kita akan hapus nih dari sini sampai sini. Hapus. Sekarang buka file home controller. Jangan lupa ya, kita extend juga ke kelas controller. Kemudian kita hapus dulu isi dari metode indeksnya. Sekarang kita panggil metode view dari kelas controller.
this view. Di parameter pertama diisi dengan path ya. Di sini saya isi home. Untuk parameter kedua kita kosongkan saja. Lanjut, sekarang kita buat file baru di folder views. Namanya home.php dan isinya kita copy dari file home.php yang ada di folder siswa. Ctrl A, copy, terus kita masukkan ke file home yang ini. Simpan. Nah, untuk home controller, sengaja view-nya tidak dibuatkan folder khusus seperti siswa controller, karena home nantinya hanya akan memiliki satu halaman saja. Oke, kalau sudah, jangan lupa simpan. Kemudian kita coba jalankan di web browser dan URL-nya kita arahkan ke home. Nah, pesannya ini halaman home. Sekarang kalau di URL-nya kita tulis siswa, maka pesannya ini halaman siswa garis miring home. Sip, sudah ya. Untuk video pembahasan kali ini saya cukupkan dulu sekian. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas fitur login dan logout. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.